Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas materi mengenai hukum Newton. Seorang ilmuwan bernama Aristoteles mengemukakan pendapatnya mengenai gerak benda. Kemudian Galileo menguji pernyataan Aristoteles dan menemukan adanya gaya gesek. Dan sekitar abad ke-17, seorang ilmuwan berasal dari Inggris bernama Sir Isaac Newton mengkaji ulang pernyataan Galileo dan menyatakan hukum pertamanya yang dikenal dengan hukum 1 Newton. Selanjutnya, beliau mengemukakan hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Hukum Newton biasa dikenal sebagai hukum tentang gaya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita perhatikan sama-sama. Hukum 1 Newton biasa dikenal dengan hukum kelembaman atau inersia. Hukumnya 1 Newton menjelaskan keadaan benda apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Secara matematis, hukum 1 Newton dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Sigma F sama dengan 0. Hukum ini menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya, atau dengan kata lain, sifat kemalasan benda untuk mengubah kedudukannya. Sifat ini disebut dengan kelembaman atau inersia. Kelembaman atau inersia benda dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar nilai massa benda, maka semakin besar pula nilai inersia benda. Artinya, benda sulit untuk dipercepat atau sulit diubah geraknya. Sebaliknya, jika massa benda kecil, benda lebih mudah dipercepat atau mudah diubah geraknya. Efek kelembaman dialami ketika kamu mengendarai kendaraan yang tiba-tiba memberhentikan geraknya. Kamu akan terdorong ke depan karena tubuhmu berusaha mempertahankan kedudukannya. Perhatikan gambar. Pada kendaraan beroda 4 terdapat sabuk pengaman pada tempat duduk yang berada di depan. Hal ini bertujuan agar saat terjadi pengereman secara tiba-tiba, pengemudi dan penumpang yang berada di bangku depan mobil tidak terlempar ke depan. Ini contoh soalnya, kalian silakan perhatikan. Oke, sebuah balok kayu bermassa 3 kg diletakkan di atas meja. Bila percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon persegi dan balok kayu dalam keadaan seimbang atau diam, maka berapa gaya normal dari balok kayu tersebut? Oke. Kita keluarkan datanya. Diketahui massa balok kayu 3 kg, kemudian percepatan gravitasi bumi itu 9,8 meter per sekon persegi. Yang ditanyakan adalah gaya normal. Cara menjawabnya, berat balok itu adalah massa kali percepatan gravitasi, sehingga didapat 29,4 Newton. Nah, karena kita membahas seimbang, maka berlakulah hukum Newton 1, yaitu sigma gaya sama dengan 0. Sigma gaya atau resultan gaya terdiri dari gaya normal dikurang gaya berat sama dengan 0. Sehingga gaya normal sama dengan gaya berat. Maka gaya normalnya adalah sama dengan beratnya, yaitu 29,4 Newton. Berikutnya, hukum 2 Newton.
Hukum 2 Newton membahas tentang percepatan yang ditimbulkan ketika sebuah benda dikenai gaya. Secara matematis dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Sigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, M adalah massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon persegi. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Misalnya, ada dua buah bola memiliki percepatan yang sama, tetapi memiliki massa yang berbeda. Bola yang lebih kecil membutuhkan gaya yang lebih kecil dibandingkan dengan bola yang massanya lebih besar. Contoh soal. Kita lihat sama-sama. Ada sebuah benda didorong dengan gaya yang sama, yaitu 20 Newton. Tetapi memiliki massa yang berbeda. Benda pertama memiliki massa 1 kg. Sementara benda yang kedua memiliki massa 5 kg. Kita lihat bagaimana percepatannya. Benda yang pertama itu mengalami percepatan sebesar 20 meter per sekon persegi. Sementara benda yang kedua memiliki percepatan 4 meter per sekon persegi. Terbukti bahwa benda yang memiliki massa lebih kecil maka akan menghasilkan percepatan yang lebih besar. Sementara benda yang memiliki massa lebih besar akan mengalami percepatan yang lebih kecil jika kedua benda tersebut diperlakukan gaya yang sama besar. Terakhir, hukum 3 Newton. Pernahkah kalian bermain panahan? Saat akan melepaskan anak panah, kamu menarik tali busur ke belakang. Semakin kuat kamu menarik tali busur ke belakang, maka semakin cepat anak panah terdorong ke depan. Gaya-gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut termasuk gaya aksi-reaksi. Perhatikan gambar. Anak panah mendorong tali busur ke belakang. Gaya tersebut termasuk gaya aksi. Pada saat yang sama, tali busur memberikan gaya reaksi berupa dorongan ke depan pada anak panah. Hukum 3 Newton membahas mengenai gaya aksi-reaksi. Hukum 3 Newton mensyaratkan sedikitnya ada dua benda yang saling berinteraksi. Dinyatakan jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Gaya aksi reaksi ini akan muncul selalu dalam keadaan berpasangan. Secara singkat, konsep aksi reaksi sebagai berikut. Yang pertama, pasangan aksi reaksi hadir jika ada dua benda saling berinteraksi. Kedua, gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. 3. Gaya aksi reaksi sama besar tapi berlawanan arah. Secara matematis, hukum Newton 3 dapat dinyatakan dalam persamaan gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Contoh soal. Kita lihat sama-sama. Rudy memiliki berat badan 40 kg. Rudy berusaha mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 200 Newton. Berapa gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Sesuai dengan hukum Newton 3, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Karena Rudy memberi gaya aksi sebesar 200 Newton, maka
Gaya reaksi atau gaya yang diberikan tembok kepada Rudy juga sebesar 200 Newton. Tapi arahnya berlawanan. Ini ditunjukkan dengan tanda negatif. Oke. Setelah kalian menyimak materi sebelumnya, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal berikut. Silakan kalian perhatikan. Setelah kalian mengerjakan soal berikut, maka yang harus kalian ingat adalah tulis nama dan kelas kalian pada lembar jawaban. Kerjakan soal di atas dengan langkah kerja atau cara kerjanya. Jawaban dapat kalian kumpulkan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Langsung kalian serahkan kepada ibu di sekolah mulai dari jam 8 sampai jam 11 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.